Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil aliyyil jalil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal khalil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saderengipun dalem wiwiti niki kula diparingi durasi ngantos jam pinten nggih Bapak? Oh nggih. Nggih khawatiripun kebablasan Bapak. Tapi biasanipun kula mboten kebablasan. Nggih, kula usahakan nggih biasanipun jamaah niku senenganipun nggih ampun dawa-dawa. Ngan nomor pleh niki jam-jam ngantuk nggih. Ibu nggih. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Bapak Moderator, malam hari ini, malam Jumat, kita masuk malam yang ke-21 dari bulan Syawal tahun 1444 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, kami ingin membawakan sebuah cerita, sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Nabi, di mana pesan utama dari kisah ini, Bapak Ibu, tentang bahayanya kebodohan. Bodoh niku boten sae. Napa melih bodoh utawi jahil terhadap ilmu agama. Saniki mawon Bapak Ibu, ketika kula panjenengan sami blonjo nggih. Napa melih bapak-bapak teng mriki sing boten nate tindak peken. Nggih qadarullah Allah paringi takdir niku sing biasanipun blonjo nggih ibu-ibu niku sakit. Akhirnya mau ndak mau ya Pak Pres sebagai kepala rumah tangga harus turun gunung belanja ke pasar. Sing biasanipun tumbas bawang merah niku nggih seprapat diparingi rega. Pinten Bu? Kula mboten ngertos nih, harga terakhir bawang merah niku pinten. Ambil contoh 5.000 nggih. Biasanya pun ibu-ibu tumbas gangsal niku pun kathah. Sing tumbas bapak-bapak, mboten mudeng barang, mboten mudeng regi. Ya, tumbas seprapat ternyata diparingi rega 15.000. Senjenenge bapak niku mboten nate blonjo, mboten ngertos nggih, jahil tentang masalah nggih pon-ponan kala wau. Masalah bahan-bahan baku teng pasar nggih manut mawon. Pinten yu? 15.000 dibayar. Pas kundur bapak-bapak
muring-muring niku bojone. Pripun to, Pak? Seprapat kok regane 15.000 biasanya aku tuku 5.000 kok dadi 15.000. Lah priye? Yune ngomong kaya ngene kok. Itu yang terjadi hadirin sekalian ketika kondisi bapak-bapak yang tidak biasa belanja karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya dimanfaatkan oleh oknum. Nggih sami niki kaitannya pun dengan ilmu agama Bapak Ibu. Orang yang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu agama, niku berbahaya. Napa malih? Salah setunggal ulama Islam naminipun Imam Ibnul Qayyim nggih nate paringi wejangan nggih Bapak Ibu, wal jahlu daun qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Saniki kula panjenengan sami mudenge penyakit niku sing berbahaya nggih, penyakit stroke, penyakit gula, penyakit asam urat, penyakit jantung. Tapi ternyata ulama mengatakan ada penyakit yang lebih berbahaya daripada itu. Ini penyakit al-jahl, penyakit kejahilan terhadap ilmu agama. Orang yang tidak paham ilmu agama, orang yang tidak mengerti tentang aturan agama, akan mudah binasa dan celaka, Bapak. Nah, ini cerita ingkang terjadi teng zaman Nabi Bapak Ibu. Ini kisah nyata yang terjadi di zaman Nabi SAW di mana kejahilan itu membunuhmu. Dari kebodohan itu bisa menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan Bapak Ibu. Wah, kok sakit nih? Dari kebodohan bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Ceritanya pun Bapak Ibu disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Jabir niki cerita, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Kami pernah melakukan suatu perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan ada salah satu dari rombongan itu yang mengalami cedera, terkena batu, kemudian kepalanya mengalami luka. Ini dalam kondisi perjalanan jauh, kemudian wonten sing mengalami luka Bapak Ibu di kepalanya. Lukanya cukup besar nih. Summah talama. Karena saking capeknya melakukan perjalanan jauh, apa boleh kondisi ini kalau terluka Bapak Ibu, orang ini kemudian tertidur. Bangun-bangun ternyata kondisi ini pun kathokipun nyuwun ngapunten teles. Berarti napa niki Bapak-bapak? Mimpi indah, Pak. Mimpi indah. Bukan ngompol loh dia ya. Itu ini bukan anak kecil loh, bayangannya adik-adik. Wah, berarti bapaknya ngompol lagi, mboten ngompol. Mimpi indah ngoten nggih. Akhirnya celananya basah. Nah, orang yang telah dewasa, orang yang telah menginjak usia balik, kalau kemudian mimpi indah utawi mimpi basah, niku gadah kewajiban apa, Pak? Saderengipun salat. Mandi dulu, mandi besar, mandi janabah. Orang ini yang terbangun dari tidurnya dalam keadaan kalau kepalanya terluka. Kemudian fasa ala ashabahu, bertanya kepada teman-temannya, sesama rombongan. Ia bertanya kepada mereka, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dulur-dulur, ini kondisiku kaya ngene ya, aku cedera, kepalaku deloken terluka. Tapi kondisiku ini dalam keadaan aku kudu adus. Apakah aku memiliki rukhsah, memiliki keringanan, ada kompensasi untukku agar aku tidak mandi cukup tayamum saja? Kertas tayamum nggih Bapak-bapak nggih. Kan benten iki kalih aktivitas mandi nek mandi guyuran sedaya. Kan mboten mungkin orang kondisi dalam terluka. Tetapi tiyang iki terus kepikiran, aku nek ra adus iki piye aku arep salat?
Akhirnya dia memberanikan diri bertanya, ada tidak rukhsah keringanan bagiku untuk aku tayamum saja tidak perlu mandi? Bisa enggak aku itu menjadi suci dengan tayamum? Napa jawabannya pun Bapak Ibu? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Menurut hemat kami, niki Pak. Sing jawab niki menjawab berdasarkan kira-kira, ketoke ngoten. Tanpa landasan yang ilmiah. Mereka mengatakan, menurut kami, kowe iki ora ana keringanan, tidak ada keringanan untukmu. Karena engkau kondisinya masih bisa pakai air dan masih ada tersedia air di sini. Untuk apa engkau tidak mandi? Untuk apa engkau mengganti dengan tayamum? Fakta salah famata. Tiang niki bibar diparingi pengertian kalau Bapak Ibu nggih mboten berpikir panjang. Ya wis, dulur-dulurku ngomong aku kudu adus ya tak adus wae. Kondisi cedera, luka berat, Pak. Akhirnya mandi, mboten dangu sedo. Meninggal adik-adik. Orang ini meninggal. Akibat apa? Terkena guyuran air. Cerita ini Bapak Ibu kemudian membuat heboh. Ada yang mati dalam perjalanan. Ini gara-gara mandi. Ya, kondisi terluka. Para sahabat ketika itu tatkala mereka pulang kembali, mereka menemui Nabi. Falamma qadimna 'alan Nabi, ketika kami sampai di kota Madinah, kami menemui Nabi. Maka kemudian ada di antara rombongan itu Pak sing cerita wadul teng Kanjeng Nabi. Nabi demikian ada kejadian ya kasus tewasnya salah seorang dari kami gara-gara mandi. Nabi kemudian bertanya, kok iso? Bagaimana itu ceritanya? Kok bisa orang ini kemudian mati? Maka kemudian ada di antara rombongan itu yang bercerita Pak, nyampe ke kronologi ini pun. Seperti ini ya Rasul ceritanya. Jadi ada di antara kami itu yang mengalami luka berat. Ya, kemudian dia tidur lalu terbangun dalam kondisi ihtilam, dalam kondisi dia mimpi basah. Dia harus mandi junub, mandi besar ya Rasul. Lalu orang itu bertanya kepada teman-teman kami, apakah ada keringanan untuk tidak mandi, mengganti dengan tayamum? Ternyata teman-teman menjawab tidak ada keringanan. Dengan santainya mereka mengatakan seperti itu. Maka ya orang itu langsung mandi ya Rasul. Akhirnya tak lama kemudian meninggal dunia. Wah, Kanjeng Nabi Bapak Ibu sing mireng cerita niki kemudian mengatakan nopo? Qatalahumullah. Orang-orang yang pergi bersama orang ini lalu menjawab dengan jawaban tadi, mereka itu membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Iya, Pak. Berarti niki Nabi nesu mboten, Bapak. Mboten trimo Pak niki, Nabi marah. Kalian semuanya telah membunuh orang itu. Semoga Allah membalas perbuatan kalian yang telah membunuhnya. Nabi bibar niku Bapak Ibu maringi nasihat. Ketahuilah wahai para sahabat, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Seharusnya dan nanti seterusnya kalau mereka itu tidak tahu, hendaknya mereka bertanya. Boten gacuk nekat. Nggih kira-kira menurut hemat saya apike koyo ngene. Ya. Karena mereka tidak mau bertanya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nabi mengatakan ala inna syifa al-'iyyi su'al. Ketahuilah wahai para sahabat, obatnya orang bodoh itu adalah bertanya. Seolah-olah Nabi ingin memahamkan kepada para sahabatnya, nek kowe ora ngerti ilmu ini ojo nekat berfatwa. Kalau Anda tidak punya pengetahuan tentangnya, jangan nekat bersuara. Ora usah melu komen. Karena akibat kenekatan kalian, akibat kebodohan kalian, terjadilah yang namanya pembunuhan. Dan kalianlah para pembunuhnya. Nabi ngendika ngoten, seolah-olah ngoten Bapak.
Rasul kemudian menjelaskan, seharusnya yang kalian jawab, innama kana yakfihi an yatayammama. Cukup bagi orang tersebut untuk tayamum. Boleh dia untuk tayamum. Ia cukup usap bagian kepalanya yang ditutupi dengan pelapis semacam perban, ya. Lalu ia niatkan untuk bersuci, kata Nabi. Lalu tubuh yang lain yang tidak terkena luka itu baru diguyur dengan air, kata Nabi, supaya orang tersebut tidak celaka. Hadis ini Bapak Ibu riwayat Imam Abu Dawud. Para ulama Islam yang mengangkat tentang masalah cerita niki Pak, mereka selipkan pembahasan ini dalam pembahasan seputar syariat masalah tayamum. Nah, saat ini kula mboten ajeng ngulas masalah fikih tayamum nggih, tetapi kita akan mengulas tentang bagaimana bahayanya kebodohan. Orang yang bodoh dan jahil terhadap agama, kados kalau nggih kula pun nyampaikan, itu akan menimbulkan bahaya dan bisa membuat celaka. Itu terjadi. Maka tidak salah tadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan yang namanya wal jahlu daun qatilun. Yang namanya kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan, Bapak Ibu. Niki nek kula panjenengan sami mirsani nggih, kita coba mengamati kehidupan sehari-hari kita, Pak. Apalagi di era keterbukaan dan serba terbuka seperti ini. Banyak sekali hadirin sekalian aksi-aksi dan tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Karena sarana tersedia, kemudian orang niku mboten gadah filter, Pak. Tidak punya penyaring untuk memilah dan memilih janjane iki apik apa ora. Aku ngene iki ya becik apa ora. Orang tidak berpikir panjang hadirin sekalian, apalagi sarana terbuka. Nggih, wonten kuota 3 onlinean, gadah akun sosial media dari mulai Instagram, Facebook, TikTok dan konco-konconya hadirin sekalian. Apalagi konco-koncone manas-manasi, kowe kok ora kaya lumrahe uang to. Ayo koncomu kaya ngene, kowe kok ora padha. Akhirnya temannya termakan hasutan oleh orang lain lalu mengatakan gir padha koncone. Nah, niki Pak. Yang terjadi gir padha koncone. Mboten gadah pegangan, mboten gadah gondelan, akhirnya urat rasa malunya putus hadirin sekalian, tidak peduli lagi dengan yang namanya rasa malu. Cerita meleh Bapak Ibu, niki cerita tentang zaman ulama nggih, mboten tentang zaman Nabi. Bagaimana yang namanya kebodohan itu mematikan, Pak. Kejahilan terhadap ilmu agama itu akan menimbulkan bahaya yang luar biasa. Wonten hadirin sekalian, salah seorang yang nekat terlalu percaya diri untuk membaca, mengkaji kitab-kitab utawi buku-buku klasikipun para ulama, buku-buku berat, buku-buku kandel. Cara tiang santri niku kitab kuning, Pak. Membahas kitab kuning, tetapi tanpa bimbingan guru. Aku tak sinau dhewe, tak buka kitab kuning, tak waca dhewe. Yang dibaca hadirin sekalian adalah salah satu kitab induk hadis, Pak. Kitab Sahih Muslim. Ini termasuk kitab klasik, kitab kuning yang berisikan kumpulan hadis-hadis Nabi. Salah satu dari hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim hadirin sekalian, hadis tentang keutamaan jintan hitam, Pak. Habbatus napa nggih? Habbatus sauda. Nanti mana nggih ibu-ibu nggih? Jintan hitam niku biasane pun nek tinggi masak nggih wonten, tinggi pengobatan nggih biasane pun tinggi obat niku herbal. Al-habbatus sauda. Hadisnya pun enten Pak tentang keutamaan jintan hitam. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, wal habbatus sauda dawaun likulli da au syifaun min kulli da. Khasiat daripada jintan hitam utawi habbatus sauda niki adalah sebagai penawar atau obat dari segala penyakit, kata Nabi.
Niki hadisipun ngoten Pak nggih, redaksipun berbunyi seperti itu. Habbatus sauda niku adalah obat untuk seluruh penyakit. Nah, tiang niki Pak dengan percaya dirinya asline pun nggih janjane tiang ini pun niku ngapunten bodoh, tiang jahil tapi nekat untuk membaca menelaah kitab kuning, kitab besarnya para ulama. Ia baca hadis tersebut hadirin sekalian delalaik Allah takdirkan hadirin sekalian wonten sing salah cetak Pak. Ada salah cetak dalam tulisan kitab tersebut. Kalau ngendika nggih al-habbatus sauda niku kan menggunakan huruf ba Pak. Al-habbah. Dan niku ternyata wonten titik melih Pak. Ada salah cetak, ba pun ditambahi titik setunggal. Huruf ba titik kan setunggal. Nek diparingi setunggal melih dadosipun dados huruf napa Pak? Huruf ya. Malih Pak huruf itu menjadi huruf ya sehingga hadisnya berbunyi al-hayyatus sauda. Al-hayyah niku artinya pun ular hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Ya bener. Dipatok ular hitam pasti akan menyebabkan apa? Kematian. Nek wong wis mati berarti lorone napa? Pun prai kan ngoten. Sudah selesai sakitnya, betul niku. Nah, orang ini hadirin sekalian dengan percaya dirinya akhirnya melakukan pengobatan dengan media ular hitam, Pak. Para ulama menjelaskan tentang kisah ini, bisa jadi orang ini kemudian mengambil racun dari ular hitam, Pak. Lalu ia berikan kepada orang-orang sambil mengatakan ini adalah obat yang manjur. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Ya. Ular hitam, hayyatus sauda itu adalah obat untuk seluruh penyakit ombenan. Diombe ya mati. Dalam riwayat yang lain ulama mengatakan orang ini dipatuk oleh ular hitam sehingga menyebabkan kematian. Ini Pak, kisah nyata yang disebutkan oleh para ulama Islam bagaimana kebodohan itu membinasakan. Setelah kita paham hadirin sekalian tentang bahayanya kebodohan, kita perlu hadirin sekalian mewaspadai diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Kersanipun yang namanya penyakit mematikan niki bisa kita entaskan bersama-sama, bisa kita hilangkan bersama-sama hadirin sekalian. Monggo, kula panjenengan sami niku berpedoman dengan petuahnya para ulama. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Pasti setiap penyakit niku wonten napanipun Bapak Ibu. Obate kan wonten. Termasuk kebodohan niku nggih wonten obate. Kalau dalam hadis Jabir kalau cerita tentang tiang sing meninggal amargi boten diizinkan tayamum kan Rasul mengatakan obat orang yang bodoh napa Bapak Ibu? Tanglet, konsultasi, tanya kepada orang yang lebih tahu, nyuwun penjelasan saking Mbah Yai, tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz, tanya kepada orang alim. Kata Nabi seperti itu. Obatnya orang bodoh itu adalah dengan bertanya, bukannya ndai dhewe. Oh kira-kira kaya ngene, ketoke apike kaya ngene mboten. Apalagi kita kapasitas keilmuannya mboten enten, nyantri ora tahu, mondok ya ora tahu, maca kitab ya ora iso. Aja nekat modale namanya napa Pak? Nyuwun fatwa dari syekh yang bernama Syekh Google. Buka HP Dek. Wah, aku ora ngerti kaya adik-adik nek buka aplikasi ruang belajar nggih. Bingung, boleh jawaban soal matematika tak buka sih ruang belajar. Ketemu di situ. Nek niku genah Bapak Ibu, ruang belajar pasti akan memberikan kepada kita jawaban. Nah, sekarang kalau kita tidak punya filter, kita bertanya kepada Mbah Yai Google, jenengan boten gadah filter. Wah, jenengan lahap semuanya, telan mentah-mentah bisa menyesatkan. Nah, saya ingin apa saged Bapak Ibu? Kula panjenengan sami tanglet kalih Syekh Google, kalih Mbah Yai Google niku aja dibuka. Napa enten? Mboten enten ceritane. Justru ketika ada sesuatu yang tidak baik kita buka, membuat kita semakin penasaran. Google niku justru memberikan kepada kita semua fasilitas, buka terus. Mboten dielingke. Tapi kalau kita kepada kiai, Pak, ora entoleh, nak ndak boleh seperti ini. Mbah Yai kita seorang ustadz akan memberikan kepada kita semua petunjuk, ini boleh, ini tidak boleh.
Oh, belum waktunya kamu belajar ini. Nek Google mboten enten ceritanya seperti itu. Nggih. Kebodohan, penyakit yang mematikan itu pasti ada obatnya. Napa obatipun? Imam Ibnu Qayyim ngendika, wa syifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Obat dari penyakit kebodohan itu ada dua, kata beliau. Nggih, dadosipun Bapak Ibu niki kula paringi sangu, kersanipun kula panjenengan sami niku bisa mengentaskan kebodohan, kejahilan dalam diri kita masing-masing dan lingkungan kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan obat kebodohan itu ada dua. Beliau mengatakan yang pertama nassun minal Qur'ani wa nassun minas sunnati. Yang pertama, obat yang pertama itu adalah Al-Qur'an, dan obat yang kedua itu adalah hadis-hadisipun Nabi. Dadosipun berkaitan dengan masalah agama Bapak Ibu, rujukan utama kita sanes Mbah Google. Rujukan utama kita adalah Al-Qur'an kalian sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beragama. Kita kembalikan kepada petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, kita kembalikan kepada petunjuk yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Wah niki Al-Qur'an kalian hadis niki Bapak Ibu adalah pusaka peninggalan Nabi abadinan jaya. Nggih, kula nyilih kula ngampil niki lirikipun lagu sing enten teng Indonesia niki. Al-Qur'an kalian sunnah niku adalah pusaka peninggalanipun Nabi abadinan jaya. Abadi kenapa? Karena tidak akan pernah basi, Pak. Mboten enten expired niki. Al-Qur'an kalian sunnah niku tidak ada kadaluarsanya. Nek Google, Pak, itu ada kadaluarsanya, Pak. Nanti suatu saat Google niku mboten payu, Pak. Kados jenengan ngertos piyambak ya dulu kita tahu bagaimana jayanya HP Nokia, Pak. Orang itu tahu yang namanya HP Nokia. Aku duwe Nokia, kan ngoten. Oh, sakniki pun tergerus, Pak. Mana ada sekarang Nokia, kalah dengan HP-HP Cina. Kalau Al-Qur'an Pak niku awet sampai nanti hari kiamat. Al-Qur'an Allah katakan sendiri di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah kata Allah yang menurunkan az-dzikra nggih niku Al-Qur'an, dan kamilah yang merawatnya kata Allah. Apa ya Ustaz, Al-Qur'an itu berubah-berubah lah. Buktinya kami adik-adik yang belajar di TPA kok ono sing Al-Qur'an warna-warni, ono Al-Qur'an sing gede sing cilik. Nggih niku ukuran sama warnanya, Dik. Tapi kalau isinya sama dari dulu sampai sekarang, awalnya Al-Fatihah, akhirnya napa adik-adik? An-Nas. Dibalik ya seperti itu, akhirnya An-Nas, awalnya Al-Fatihah. 114 surat dalam Al-Qur'an seperti itu, tidak akan pernah berubah. Itulah bukti mukjizat daripada Al-Qur'an. Sami sunahipun Nabi niku mboten pernah berubah, Pak. Kecuali wonten tiyang nggih sing nekat kalian berani lancang masuk ke hadis. Ya niku kalau kita menemukan orang seperti itu, baru nanti kita akan bisa melihat bukti, oh ternyata ada orang yang nekat merubah-rubah isi hadis. Tapi biasanya pun Bapak Ibu, dengan jasa para ulama ahli hadis, hadis-hadis yang palsu niku Pak, hadis-hadis yang tidak benar itu pun dijelaskan Pak, dadosipun aman insyaallah. Nah niki pun pasti nggih, obatipun ada di dalam Al-Qur'an, obatipun ada di dalam sunnah utawi hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa cukup Ustaz? Oh, dereng. Tesih wonten tambahanipun niki. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, Anda sudah paham kalau kebodohan terhadap ilmu agama itu adalah penyakit mematikan. Anda sudah paham tentang penawar dan obatnya. Kembali kepada agama, kembali kepada tuntunan Al-Quran, kalian hadis-hadisipun Nabi. Tetapi ingat, masih ada satu, kata beliau, yang namanya penyakit, yang namanya obat utawi resep yang diberikan itu pasti melalui jasa dokter napa mboten Bapak-bapak. Kan nonton dokter, Pak. Kita pasti konsultasi kepada dokter. Oh, takarane sementen. Napa Bapak keluhanipun? Oh, kula mumet Pak dokter. Oh nggih niki monggo diunjuk parasetamol. Mengke bibar maam Pak nggih, diunjuk pagi sore. Kan ngoten Pak, diparingi resep.
Sama dalam ilmu agama, penyakit berupa kebodohan yang sudah kita tahu obatnya tidak bisa kita telan mentah-mentah sendiri, Pak. Beliau mengatakan wa tabibuhu dzakal alimur rabbani. Dokternya untuk mengobati penyakit kejahilan kalian kebodohan adalah seorang alim rabbani, Pak. Adanya seorang ulama yang rabbani. Adanya seorang mbah yai yang punya takwa kepada Allah. Adanya seorang kiai yang takut kepada Allah. Ada ustadz-ustadz yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Itulah dokternya. Dadosipun bapak-bapak, kalian ibu-ibu, kalian adik-adik yang kami muliakan dan kami hormati, akramakumullah. Dari sini kita paham, Pak, keberadaan para ulama, keberadaan para kiai itu membantu kita untuk mengobati penyakit-penyakit, salah satunya adalah penyakit kejahilan. Terusipun nek tiyang niku ngertos agama Bapak Ibu, tahu tentang tuntunan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, mesti Pak ngajeni kiai, pasti akan memuliakan para ulama. Napa melih para ulama niku hadirin sekalian, dagingipun niku daging beracun, Pak. Salah setunggalipun ulama Islam namipun Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu taala, beliau mengatakan luhumul ulama'i masmumatun, dagingnya para ulama niku beracun, Pak. Nggih, daging para ulama niku beracun. Sinten mawon sing nekat kemudian ngemplok dagingi ulama, artinya dia menjatuhkan, mencaci, mencela, mengejek, membuli, ngece para kiai, ngece para ulama, wah, dintosi mawon. Mungkin Gusti Allah akan bertindak. Orang-orang yang berani melecehkan para kiai, orang yang berani melecehkan para ulama. Karena mereka itu dokter, Pak. Mereka itu dokter jiwa yang membantu mengobati penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa yang ada dalam diri kita. Nah, boleh ngatan Bapak Ibu, ya, penyakit kebodohan itu hanya satu, nggih. Masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Kula panjenengan sami Allah paringi nikmat gadah hati, nggih. Hati kita niku hadirin sekalian lawan terkena dengan yang namanya dua penyakit. Double S Bapak Ibu, kersanipun saged dieling-eling niki. Penyakit hati itu 2S. Yang pertama ada yang namanya penyakit syubhat. Syubhat niku kebingungan, Pak, kerancuan, keraguan-raguan dalam masalah agama. Kok aku ora mudeng-mudeng ya? Kok aku ora paham ya masalah agama ya? Niku naminipun syubhat. Syubhat. Lalu S yang kedua niku naminipun penyakit syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Contoh penyakit syahwat niku, Pak, tiang korupsi, Pak, maling duit negara. Niku termasuk penyakit syahwat, Pak. Dia menjadi pejabat negara hadirin sekalian yang seharusnya amanah dia laksanakan. Rakyat dia sejahterakan, seperti ketika dulu dia iklan, Pak, pencalonan. Dia menjadi wakil legislatif, dia menjadi kepala daerah, dia ngobrol putih-putih, oh nanti rakyat akan kami sejahterakan, jalan akan kami perbaiki. Ternyata terkuak hadirin sekalian, jalan sudah sekian tahun ternyata tidak pernah ada perbaikan, Pak, rusak seperti yang rame beberapa waktu yang lalu. Wah, niku ternyata terkuat hadirin sekalian, pejabat-pejabatnya Masya Allah uripipun luar biasa, Pak. Kalau itu nanti terbukti mereka itu curang hadirin sekalian, terbukti mereka itu ternyata memakan harta dengan cara yang tidak benar, maling duit rakyat, maling duit negara, berarti mereka itu hatinya terkena penyakit syubhat atau syahwat, Pak? Syahwat, Pak, berupa harta. Ini diuji dari satu sisi, Pak, harta. Padahal yang namanya dunia ini katanya harta, tahta, setunggal meleh apa ibu-ibu? Wanita. Oke. Ada sebagian yang memelesetkan wanita harta, tahta, mobil Toyota aja ini. Monggo mawon. Yang jelas harta niku bagian daripada dunia, Pak. Orang seringkali hatinya niku menjadi berpenyakit karena tidak sabar, boten telaten merawat hatinya dari bendungan ujian syahwat berupa harta kalau.
Nah ini kalau orang itu tidak punya obat, tidak tahu kepada siapa dia konsultasi dan berobat nyuwun resep Pak, dia akan kebingungan. Akhirnya yang terjadi yang kita temukan hadirin sekalian, banyak sekali kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Muncul aliran-aliran sesat Pak. Muncul kelompok-kelompok sing boten jelas. Oh katanya mendekati musim kampanye pemilihan presiden, memang sengaja itu dimunculkan kesanipun untuk mengalihkan perhatian dan seterusnya. Kata orang-orang yang memperhatikan masalah teori konspirasi utawi teori propaganda Pak. Wah niku bukan ranah kita, ora mudeng iki. Itu yang terjadi hadirin sekalian. Kita kalau tidak punya pegangan Pak bingung loh. Kok koyong ini toh? Kok koyong ini toh? Tapi kalau kita punya pegangan hadirin, ternyata wong-wong ini kurang kerjaan, memang cari perhatian mereka. Kurang perhatian, nah golek sensasi supaya diperhatikan hadirin jadi viral. Nah, pemirsa saat ini apa yang viral itu terkenal kemudian menjadi cuan Pak, menjadi uang kan ngoten niku. Nah, ini hadirin sekalian kalau kita sikapi dengan bijaksana, kula panjenengan sami nggih, kali Gusti Allah diparingi ilmu Pak. Kita punya pegangan, kita punya pedoman berupa ilmu Pak. Kita dikatakan ora kaya koncone Pak, ketinggalan zaman, boten masalah Pak. Karena saya punya pegangan. Aku gak melu-melu, gak kaya ngono kabeh kondisine. Ya. Perilaku-perilaku yang mencerminkan kejahilan, perilaku-perilaku yang mencerminkan kebodohan. Nah niki kersanipun amargi keterbatasan ilmu nggih Bapak Ibu, kula panjenengan sami. Keterbatasan ilmu kita supaya kita aman Bapak Ibu, golek amanipun mawon derek kiai Bapak Ibu. Kita manut para ulama. Ulama yang baik itu akan berusaha hadirin sekalian untuk memberikan kepada kita semua pencerahan. Terusipun nek wonten ulama niku bersuara Bapak Ibu, ampun diremehke. Mang mireng kiriyen. Oh, ternyata para ulama memberikan fatwa, memberikan petunjuk demikian. Ternyata alasannya ini dan itu. Tujuannya apa? Ini dan itu. Dipahami Bapak Ibu. Ampun diremehke riyen. Walah, ulama apa? Ampun. Karena ulama niku Bapak Ibu, Nabi ngendika, al ulama warasatul anbiya. Ulama niku kedudukan dalam agama kita. Mereka niku adalah pewaris para nabi. Generasi penerus yang melanjutkan perjuangan para nabi. Sebagaimana nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham, para ulama niku mboten paringi bondo Bapak Ibu. Nah saniki nek jenengan mirsani to, ulama-ulama niku jarang Bapak Ibu. Ada ulama yang kita ketahui mereka itu berharta banyak, rata-rata nggih prihatin uripipun. Kenapa? Saking sibuknya belajar ilmu agama, saking sibuknya memikirkan umat, mereka tidak sempat untuk kemudian mengumpulkan dunia dan seisinya. Apa yang mereka inginkan untuk kita hadirin sekalian, agar bagaimana kita itu terbimbing dengan ilmu agama. Mereka mencurahkan waktunya, mereka mencurahkan pikirannya, mentelaah kitab, meneliti, meringkas, merangkum, berdiskusi untuk membahas masalah-masalah keumatan Bapak Ibu. Inilah yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menghargai jasanipun para ulama. Nah, dari pemaparan ini Bapak Ibu, di harapan kula pribadi, tinggi kula kalian Bapak Ibu sedaya termasuk adik-adik, kita harus menyadari kita hidup di zaman di mana kita sudah tidak ditemani lagi oleh Nabi. Nabi pun mboten nenten Bapak Ibu, pun sedo. Kita juga tidak bersama dengan murid-murid Nabi. Artinya kita sudah sangat jauh dari era kenabian. Kita sudah jauh dari era di mana dulu Islam itu jaya-jayanya, Pak. Kita berada dalam kondisi akhir zaman di mana banyak sekali fitnah, banyak sekali ujian yang menimpa umat Islam hadirin sekalian. Dan lagi-lagi yang memang menjadi bulan-bulanan nggih, sing dados target, sing dados napa nggih sasaran niku adalah umat Islam. Sehingga dari sini Bapak Ibu, kita harus sadar betul supaya kita itu tidak terombang-ambing oleh berbagai macam fitnah, tidak termakan oleh hasutan-hasutan orang yang tidak baik. Kita perlu belajar Bapak Ibu. Nah niki nasihat sebagai kesimpulan nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati. Kita sebagai orang yang awam, kita sebagai orang yang nggih minim ilmu, nggih mboten nate nyantri, tidak pernah duduk di hadapan kiai, mboten nate deres kitab,
Ini kepada para ulama, ya setidaknya hadirin sekalian kita punya pegangan ya, untuk kita pegang Bapak Ibu. Ya kersanipun ya, kita itu ya saged melampah jejeg istiqomah di atas Islam yang benar. Dalam belajar ilmu agama hadirin sekalian, kersanipun bodoh, jahil itu hilang dari diri kita. Ada beberapa pedoman, setunggal Bapak, kalian Ibu, untuk kita ingat bersama. Dalam kita pengajian, dalam kita belajar ilmu agama, usahakanlah untuk kita belajar niku urut, Pak. Kita belajar secara urut, nek kados tiyang sekolah niku wonten kurikulum Bapak Ibu. Apa yang harus kita pelajari dulu. Yang paling penting Bapak Ibu, yang pertama masalah akidah. Bagaimana kita memperkuat akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir itu siang malam mereka berusaha bagaimana menjadikan akidah umat Islam itu luntur. Bagaimana akidah mereka itu menyimpang dari akidah yang benar. Nah, di masalah akidah dibenahi Pak, masalah fikih seputar ibadah. Tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum. Ibu-ibu bagaimana tata cara bersuci ketika selesai datang bulan. Niku ilmu-ilmu yang paling penting. Boten sang ngurusi politik Bapak Ibu. Jangan mengke bingung. Isine pun panas tok. Nek masalah politik mudeng ditekoki masalah piyu carane adus mandi besar. Wah ora mudeng. Tekoki sing liyane. Nah niki merupakan PR Pak. Ayo kita buat jadwal aku kudu ngaji iki, belajar masalah akidah, belajar masalah fikih ibadah dan seterusnya. Nomor kali Bapak Ibu, monggo sarang-sarang belajar hal yang kita butuhkan. Belajar maos Al-Qur'an, barangkali wonten nggih. Mudah-mudahan mboten enten mriki jamaah sing dereng saged maos Al-Qur'an. Sudah saatnya Pak, jangan menunda-nunda lagi. Wongko wae ngenteni Ramadan tahun 2020. Wah, kesuwen Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda. Bisa baca Al-Qur'an itu termasuk ilmu yang penting Bapak Ibu. Mungkin nek nyuwun ngapunten. Nek tiyang niku gerah lho Bapak Ibu, sakit nggih. Orang itu sakit kan perlu hiburan Bapak Ibu. Jenengan mboten saged maos Quran, mungkin nek hiburanipun pelarianipun lagunipun Roma Irama mboten napa nggih sae ngoten niku. Oh, aku tak nostalgia wae nyetel lagu Mira Santikane Bang Roma Irama. Oh, malaikat maut menjemput nyawa jenengan Pak, pas jenengan sakit yo. Apa jenengan pas ajeng ditalkin niku jenengan nggih nyebut lagune lirike Mira Santikane Roma Irama kan mboten to. Bagaimana kita ketika sakit kemudian kita dihadapkan dengan sakaratul maut, yang kita baca itu adalah kalimat-kalimat thayyibah Pak. Zikir, maos Al-Qur'an. Rasanya mboten bingung. Nah, kalau hari ini kita belum bisa membaca Al-Qur'an, nanti sewaya-waya kula panjenengan sami diparingi gerah, diparingi sakit, kita tidak bisa apa-apa. Apa hiburan kita kalau bukan Al-Qur'an? Nah niki nomor kali Bapak Ibu. Nomor 3 Bapak Ibu. Bagi kita yang awam minim ilmu niki, ketika kita belajar niku monggo kita berguru nggih, berguru kepada kiai, belajar di hadapan ustadz yang berilmu, yang punya takwa, ingkang pun sepuh, gadah wibawa, santun, penyabar, punya akhlak yang baik untuk bisa membimbing kita semua. Termasuk Bapak Ibu ingkang gadah putra putri teng mriki, kalau kita ingin menitipkan anak kita belajar Pak, titipkanlah kepada lembaga pendidikan yang betul-betul soleh, lembaga pendidikan yang betul-betul bisa menjadikan anak kita sebagai anak keturunan yang soleh dan soleh. Ampun sembarangan, aku tak golek wae sing gratisan, mondok larang tak golek wae sing gratisan murah lho. Ngeten lho Bapak Ibu, urusan rezeki anak niku ampun khawatir Pak, pun diatur kali Gusti Allah. Ketika kita memilihkan untuk anak kita guru yang terbaik, guru yang soleh, ustadzah yang baik, meskipun ternyata harus merogoh kocek dalam-dalam alias larang Bapak Ibu, jangan khawatir. Allah pasti paringi kecukupan. Allah pasti nyukupi untuk kita semua karena niat kita untuk kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, nomor sekawan gini mboten kalah penting nggih. Jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah. Minta Pak dibimbing kali Gusti Allah.
supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan penyakit kebodohan yang ada pada diri kita semua. Kita ditunjukkan kepada jalan yang benar, ditunjukkan kepada kiai sing soleh, kita ditunjukkan kepada ilmu yang baik yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali niki Bapak Ibu ingkang saged kula sampaiaken, monggo menawi wonten pertanyaan nggih saderengipun kula tutup dengan doa. Monggo Bapak Ibu menawi wonten pertanyaan utawi hal-hal ingkang dereng dipahami, dipersilakan riyin. Monggo. Ketinggalan pertanyaan Bapak nih dalam tutup awan ya. Nggih berdoa. Nggih monggo sarang-sarang Bapak Ibu kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan memohon ya, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui seluruh nama-namanya yang indah, Al-Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membimbing kita semua dalam bimbingan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang terindah husnul khatimah, dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling teristimewa, surga Al-Firdaus Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanikal qadim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'il sahabati ajma'in. Wardallahumma 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujiba rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itsm wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula sampaiaken napa sing benar niku nggih saking Allah Subhanahu wa taala semata, apa yang tidak benar itu dari kami dan dari syaitan. Kami memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam tutup billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.